Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmalia Safitri, kelas 12 PPKP 2 absen 21. Yang terhormat Ibu Wahidah selaku guru pengampu mata pelajaran PKK. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan usaha. Usaha merupakan sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Jenis-jenis usaha ada 4. Yang pertama, usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil. Yang ketiga, usaha besar. Yang keempat, perusahaan menengah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memulai usaha. Yang pertama, mental yang kuat. Yang kedua, perencanaan produk dan jasa. Yang ketiga, membuat visi dan misi. Yang keempat, mengenali produk dan pasar. Yang kelima, pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Yang keenam, keunikan. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, pemasaran. Dan yang kesembilan adalah faktor X. Kegiatan usaha public relation. Tujuan kegiatan public relation ada 3. Yang pertama, membangun identitas dan citra positif perusahaan. Yang kedua, menghadapi krisis. Yang ketiga, mempromosikan aspek kemasyarakatan. Public internal public relation ada 2. Yang pertama, hubungan dengan karyawan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Public external public relation. Yang pertama, public pers. Yang kedua, publik pemerintah. Yang ketiga, publik masyarakat sekitar. Yang keempat, publik konsumen. Yang kelima, publik bidang pendidikan. Bentuk kegiatan public relation. Yang pertama, bentuk kegiatan penerangan atau informasi. Yang kedua, bentuk kegiatan peragaan. Yang ketiga, bentuk kegiatan dokumentasi. Yang keempat, bentuk kegiatan publisitas. Dan yang kelima, bentuk kegiatan pameran. Melakukan evaluasi usaha. Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program untuk ke depan agar jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Fungsi evaluasi ada 2. Yang pertama, memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yang kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Karakteristik evaluasi ada 4. Yang pertama, fokus nilai. Yang kedua, interdependensi fakta nilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Yang keempat, dualitas nilai. Jenis-jenis evaluasi ada berbagai macam. Yang pertama, menurut waktu pelaksanaan, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi berdasarkan tujuannya ada 4. Yang pertama, evaluasi formulasi, evaluasi proses, evaluasi biasa, biaya, dan evaluasi dampak. Tujuan evaluasi usaha ada 5. Yang pertama, memberikan masukan bagi perencanaan usaha. Yang kedua, menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan, atau penghentian usaha. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan usaha. Yang keempat, memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor penghubung, pendukung, dan penghambat usaha. Yang kelima, memberi masukan untuk kegiatan motivasi pembinaan bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana usaha. Tahapan evaluasi ada 5. Yang pertama, menentukan topik evaluasi, merancang kegiatan evaluasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi.
Evaluasi kelayakan usaha. Tujuan evaluasi kelayakan usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Evaluasi kemajuan usaha. Dalam kegiatan usaha, adanya evaluasi merupakan suatu komponen untuk pengambilan keputusan. Evaluasi kemajuan usaha merupakan proses yang dilakukan dan berlangsung terus-menerus dan berkepanjangan dan berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi usaha. Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam usaha adalah yang pertama, posisi keseluruhan usaha, kemajuan atau kemunduran usaha, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan, pikirkan target usaha selanjutnya. Waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi usaha ada dua. Yang pertama, secara rutin atau berkala, dan secara insidental. Agar dapat lebih terarah dalam mengelola usaha secara sehat, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan strategi dan arah usaha. Yang kedua, mencari dan mempekerjakan tim atau karyawan dengan perencanaan sumber daya manusia yang terencana. Yang ketiga, mendelegasikan tugas dan kewajiban mengelola usaha. Antara lain, mampu mendidik dan melatih tim atau karyawan. Yang kedua, memberi motivasi dan arah sasaran yang sama. Yang ketiga, kemampuan memperbaiki kinerja yang buruk. Yang keempat, memelihara semangat yang tinggi pada tim atau karyawan dalam situasi apapun juga. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.